Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Tapi ini cuma sharing aja, bukan penelitian, bukan apa-apa. Cuma sharing pengetahuan buat yang yang seneng nonton lah, tapi nggak tahu berbagai hal yang sebenarnya simpel ya, simpel gampang banget gitu. Bagaimana Anda mendapatkan informasi tentang orang-orang di sekeliling Anda? Jadi saya mau bawa, karena kemarin gini ada kasus bahwa seseorang cerita sama saya, teman lah. Sebenarnya saya kan teman-teman udah pada banyak yang waktunya kuliah, belajar jauh gitu, atau anak-anaknya mulai labil. Terus gimana kalau udah labil? Oh, ya pulang malah larut malam, nggak ketahuan kemana. Ditanya marah-marah, marah. Gimana kalau udah marah-marah, dia bilang. Kita nggak bisa tahu lagi informasinya, ya. Terus saya pengen tahu sebenarnya anak itu kemana. Dia bilang. Oh, saya ketawa aja. Emang selama ini nggak tahu ya caranya gitu. Nah, gimana caranya? Nah, saya mau sharing sedikit. Sebenarnya caranya gampang. Zaman digital, zaman ini ya, media informasi kayak gini. Jujur aja, ini sudah yang Anda pegangin kalau jenisnya Android itu sudah mencatat secara rapih, rapi ya, rapi banget. Kegiatan-kegiatan Anda, video Anda, foto Anda kemana, dicatat dengan rapi di sini. Dicatat dengan rapi di sini. Bila Anda sudah klik hak aksesnya di sini untuk seseorang mendapatkan Google Assistant, nah, Anda sudah tercatat di sini. Google akan membantu Anda sedemikian rupa supaya semua recording Anda, kemana Anda pergi, kemana Anda bikin dokumentasi, foto, video, dan segala macam, tercatat loh di sini. Di mana di akun Google, gitu ya. Nah, ini yang harus disadari banyak orang bahwa ini sih sudah mencatat. Tapi bagaimana Anda menggunakan ini tanpa ketahuan anak kan? Dan anak juga nggak mau lah privasinya diganggu ya. Seperti emailnya ditanya berapa, apa passwordnya dan segala. Pasti ogah lah ya buat apa gitu. Oke. Nah, sebenarnya nggak usah minta password ya. Saya akan coba kasih tip. Ini nggak usah minta password nih masalahnya. Anda cukup masuk pakai Google aja. Gini Google gitu kelihatan ya Google. Saya nggak kasih nanti lah. Saya kasih. Tapi Anda bisa cari sendiri lah ya. Nah, di Google Search ini Anda ketik aja timeline. Timeline itu di mana apa anak itu dipinjam dulu, tapi HP anak itu maksud saya pinjam anak itu, cari alasan lah ya. Cari alasan bahwa Anda perlu buat cari informasi lah gitu ya. Di Google boleh nggak pinjam, ya udah Anda klik timeline. Nah, pada saat Anda di Google itu Anda lihat pojok kiri atasnya sudah tercantum kan akun dia atau gambar dia atau apa. Anda nggak usah kutak-atik, nggak usah. Di timeline itu ada Google Maps timeline. Nah, itu Anda klik aja. Anda akan ketemu sebuah peta di situ. Dan tanggalan di bawah hari. Hari ini ada tulis hari ini. Klik aja di situ. Hari sebelum hari ini. Apa yang Anda mau lihat dari anak? Nah, gampang banget. Anda lihat aja tuh. Anak itu pada hari apa, jam berapa, ada di mana. Melakukan perjalanan. Dan perjalanan itu dicatat sama Google secara rapi nih. Gitu.
Jadi Anda nggak usah masuk ke akun dia, nggak usah ini. Anda tunggu pakai Google-nya aja, gitu. Sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi yang secara online bisa mendeteksi dia kemana. Tapi kalau anak udah teenager nggak mau dimata-matai lah. Nanti kita kena itu ya. Kadang-kadang orang tua itu kalah loh sekarang ya sekarang. Nah itu gaya berpikirnya berbeda. Sekarang privasi dia bilang gitu kan. Kan berprivasi. Oh ini privasi saya dong. Jangan ikut campur dong. Padahal orang tua kan mau proteksi sebetulnya. Mau tahu kan dia kemana, berbahaya nggak dia pergi kemana ketika ada apa-apa. Nah Anda dapatkan itu. Pakai aja itu. Nggak apa-apa. Karena apa? Karena Anda akan tahu bahwa anak itu pergi kemana, jam berapa, dan ngapain aja pakai foto. Ada kadang-kadang foto-fotonya juga dikasih lihat pada saat kemana. Jadi Anda nggak usah lagi tanya kemana dia pergi. Pinjam aja HP-nya. Nah itu tips sederhana. Nggak udah install macam-macam. Malah nggak enak kalau install macam-macam. Mau foto online, nggak usah. Ambil aja itu. Nah itu kira-kira bagaimana Anda melakukan itu. Cara yang paling asik lagi adalah ketika Anda pengen tahu nih anak Anda kemana. Cara paling sederhana juga ya, satu lagi. Anda membuat sebuah akun di dalam HP anak Anda. Jangan sampai ketahuan, gitu. Kemudian Anda bikin passwordnya. Tapi akun itu Anda sematkan juga di handphone Anda. Anda aktifkan tuh di anak-anak punya handphone, aktifkan dia punya Google Maps-nya. Aktifkan dia punya locatornya. Anda udah nggak usah lagi pinjam-pinjam anak punya handphone. Anda buka aja. Anda punya handphone, tapi akun yang Anda buat anak Anda. Nah, Anda masuk lewat akun itu, dan Anda masuk lewat Google. Itu lebih sederhana lagi. Tapi jangan dibuka. Anak Anda tetap pakai akun. Kalau anak Anda kurang begitu paham tentang IT ya, bilang aja ini apa akun cadangan lah gitu bilang. Nah itu Anda bisa tahu, Anda bisa pantau lewat Google aja. Karena akun yang sama ada di HP Anda. Jadi Anda mau lihat anak-anak kemana ya pasti ketahuan. Ya gitu aja kan gampang kan. Nah, gitu ya. Jadi itu tips sederhana untuk ngawasin anak Anda sebetulnya. Boleh digunakan ini untuk ya buat bantu-bantu Anda mengawasi bukan ketidakpercayaan ya, tapi masa sekarang memang masa agak sedikit sulit apalagi anak-anak perempuan. Itu saja tips dari saya. Semoga berguna buat teman-teman yang lagi menghadapi anak-anak yang galau di masa remajanya. Terima kasih. Sehat selalu dan tetap menjadi pintar.